Tapi hadirin dirahmati Allah, bandingkan ini nanti dua-duanya, zakat dan infak itu dengan wakaf. Wakaf itu secara besar potensi besarnya itu sama dengan infak, tidak kecil, potensinya tidak terbatas. Mustahiknya yang berhak menerimanya juga sangat luasa, bahkan bukan hanya orang yang memerlukan. Saya mau nanya, orang kalau infak ke masjid ini banyak ada kotak infak, ada nggak yang infak itu ini boleh dipakai untuk orang kaya gitu, ada nggak Pak? Ada kotak infak, tahu apa gitu? Ada kotak infak, itu infak. Kira-kira gitu Pak? Yang ada biasanya apa kalau di sini? Operasional masjid, bangunan masjid, anak yatim, pendidikan, gitu ya. Terus apa lagi? Tapi ada gitu ini orang kaya gitu. Karena itu memang gitu. Infak tuh orang menginfakkan, lo ngapain orang kaya dibantuin Pak? Oh dia harusnya bantu, gitu ya. Ini indahnya wakaf. Lo orang kaya lo dalam wakaf boleh dapat Pak. Bahkan boleh diakatkan di situ bunyinya. Luar biasa. Orang infak, itu saya infak gitu, masukkan kotak. Saya yang menginfakkan itu rata-rata pengen nggak saya menikmati itu yang sudah saya keluarkan? Nggak pengen Pak, ya kan? Begitu saya keluarkan, pengen nggak saya menikmati? Buat apa saya sudah keluarkan Pak? Itu bedanya dengan wakaf. Wakaf itu bisa, bahkan bunyi saya Budi Azhari mewakafkan sesuatu, ini sih hasilnya satu untuk Budi Azhari, ya Pak. Dua untuk semua anak turun Budi Azhari sampai habis kalau Allah kehendaki keturunannya, sampai hari kiamat kalau turunan saya nyambung. Tiga gitu kan, untuk pendidikan, empat untuk yatim, lima untuk ini, tujuh untuk infrastruktur negara. Coba bayangkan Pak. Oke. Yang menarik adalah juga bahwa wakaf itu dia punya sistem, yang sistemnya tidak sama dengan zakat, tetapi sebagaimana zakat punya sistem, wakaf punya sistemik. Beda dengan infak umum. Kalau infak umum itu sebenarnya dia cenderung tidak ada sistem Pak. Dan sistem itu artinya kan bebas-bebas saja. Ini saya kasih untuk apa? Ya pokoknya terserah ini kasih. Kalau di dalam wakaf itu ada sistem. Dan tentu kalau wakaf itu, ini poin yang juga sangat penting, yang tidak ada di zakat dan tidak ada di infak umum, adalah kalau namanya sesuatu diwakafkan, dia harus dijaga keberlangsungannya, harus dijaga. Harta wakaf tidak boleh habis, harta pokoknya nggak boleh habis. Maka kenapa? Karena dia harus sistemik sampai panjang. Berapa panjang terserah Allah memberikannya berapa panjang. Baik teman-teman, itu dasar dari kurang lebih ya. Kalau secara fikih, saya tidak bahas fikih hari ini. Kalau secara fikih itu bisa dibahas dalam kitab fikih. Saya tidak akan bahas detail, paling hanya lewat semampiran, mampir-mampir saja. Tapi saya ingin bicara tentang satu poin, bahwa peradaban Islam ini ditopang pendanaannya yang terbesar oleh wakaf. Bukan zakat, bukan donasi, bukan infak umum, tapi oleh wakaf. Karenanya, lihat teman-teman, begitu abad 15 Masehi, Muslimin yang menguasai Andalusia tutup peradabannya. 1492 Masehi resmi ditutup oleh Kristen Castile dan Aragon. Begitu tutup, terakhir kota Granada yang dimiliki Muslimin.
maka mulailah orang Eropa itu keluar berhamburan dari Eropa, nyari makan, menyebarkan agama mereka ke berbagai negeri muslim. Maka silahkan baca tentang ilmu hari ini, ilmu apapun itu, termasuk tentang sejarah penjajahan di negeri manapun, mesti akan abad 15 mulai. Dan bicara ilmu apapun juga gitu. Anda punya ilmu macam-macam, begitu bicara sejarah ilmu, itu mentok lari ke belakang sampai abad 15. Habis abad 15 tiba-tiba loncat ke peradaban Romawi, loncat ke peradaban Yunani. Lah itu yang Anda loncati loh Pak, panjang banget. Kenapa diloncati? Karena tahu yang diloncati itu Islam. Ya, kita nggak tahu itu, kita mah seneng-seneng aja. Itu Pak sejarah ilmu lah, Anda dibohongi udah lama. Udah lama kita dibohongi oleh dosen-dosen kita. Kalau dosen tidak berbohong, dosennya nggak ngaji, karena nggak tahu. Dosennya nggak bohong Pak, yes, dia menyampaikan apa yang dia dengar juga, berarti yang kurang ngajinya. Yang diloncati itu adalah peradaban Islam di semua ilmu. Silahkan sebutkan ilmu Anda, di semua ilmu itu sengaja diloncati. Kalau di mereka itu sengaja diloncati. Nah, kita cuma korban karena kita nyusunya ke mereka. Baik, begitu mereka masuk ke negeri-negeri Islam dari sepanjang daratan Afrika, kan mereka paling dekat Afrika kan, dan Afrika masuk ke wilayah Timur Tengah terus sampai ke wilayah Muslim Timur sampai ke negeri ini. Begitu sampai di negeri-negeri Islam itu, mereka sangat amat kesulitan untuk menaklukkan Muslimin. Kenapa? Karena Muslimin sudah sangat kokoh pondasi dasar agamanya. Salah satu yang mereka teliti mengapa Muslimin sangat sulit sekali ditaklukkan adalah karena secara perekonomian Muslimin sangat mapan, secara kesejahteraan sosial sangat luar biasa. Dan yang menopang kesejahteraan itu yang terbesar adalah wakaf. Yang terbesar adalah wakaf. Karenanya kemudian di dalam strategi mereka menghancurkan sistem wakaf. Caranya adalah dirampaslah wilayah-wilayah, tanah-tanah, bangunan-bangunan atau apapun aset umat dirampas, kemudian dibelah-belah. Ini punyamu, ini punyamu, ini punyamu. Kalau wakaf kan tidak ada yang punya kecuali Allah. Maka dihancurkan sistemnya oleh mereka dengan cara ya dibelah-belah, kemudian disebutkan kepemilikan siapa. Maka kalau diruntut jauh, sebenarnya sangat banyak harta wakaf yang hari ini sudah berubah jadi kepemilikan orang. Itu sebenarnya sebagian sejarahnya bermula dari sejarah penjajah. Karena itu penoptopangannya sangat kokoh sekali, susah digoyang Muslimin itu. Itu salah satu ya, karena ada beberapa penopang kokoh lainnya. Secara perekonomian, secara kesejahteraan, Muslimin itu kokoh sekali karena topangan wakaf. Baik, kok bisa Muslimin kokoh sekali dengan wakaf sebagai penopangnya? Ya, karenanya muncul istilah, Bapak Ibu, muncul istilah bahwa kalau sistem wakaf itu berjalan dengan sangat baik di masyarakat, sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka hidup manusia itu gratis dari lahir sampai dikubur. Banyak fasilitasnya gratis. Jadi hidup tuh di atas wakaf kita. Sampai muncul ungkapan para ahli ilmu. Kalau antum amati di dalam sejarah kebesaran wakaf, ada banyak buku tentang tema wakaf yang mengungkap sejarah wakaf itu dulu sedahsyat apa. Itu orang dari lahir sampai dikubur, Pak. Itu di semua bidang kehidupan sampai kita dikubur. Itu Muslimin mencoba untuk menghadirkan wakaf di semua celah kehidupan kita, semua celahnya. Semua orang lahir di rumah sakit gitu ya, lawang rumah sakitnya wakaf, rumah sakitnya wakaf. Islam itu rumah sakit gak ada yang bisnis, Pak. Nah, itu juga termasuk kritik saya hari ini. Kalau saya ngeritik sesuatu, Pak, Bapak Ibu, saya bilang saya ingin sampaikan
Bahwa kalau saya mengkritik sesuatu itu di belakangnya saya tahu ada sistemnya dalam Islam. Karena kalau babnya cuma mana dong Pak solusinya, sini duduk kita. Loh mana buktinya? Nah kalau bukti Anda harus bertahap. Kan nggak mungkin dong orang tiba-tiba jadi gajah, kan nggak mungkin. Wong gajah aja anaknya kecil kok Pak. Kan sudah lama mati, dimatikan. Ayo, Anda kita gerak berjalan gitu. Jangan cuma berteriak bahwa ini tidak mungkin. Apa tidak mungkin? Kalau syariat Allah itu bukan tidak mungkin. Sesungguhnya Dia yang harusnya berhak untuk ada di muka bumi ini. Yang lain itulah yang datang tiba-tiba. Hasil pemikiran rusak manusia. Orang lahir di rumah sakit wakaf dulu. Bimaristan itu, dulu rumah sakit namanya Bimaristan. Bimaristan itu gratis. Itu karena wakaf. Tapi teman-teman, saya ini juga tolong kata frame gratis itu tolong juga dirombak ulang. Kita ini image-nya selalu banyak salah di saya. Cara berpikir kita memang harus ngaji Pak, kita ini memang harus ngaji intinya. Asal bilang gratis tuh, sekolah gratis, rumah sakit gratis, bunyinya mesti untuk fakir, miskin dan duafa. Betul? Kenapa? Emang kalau orang kaya nggak boleh menikmati gratis? Emang nggak boleh? Itu loh Pak, itu satu. Ini cuma contoh-contoh aja. Memang harus dirombak cara berpikir kita. Rombak ulang Pak. Memang harus ngaji tadi. Rombak lagi. Tidak, dalam Islam itu Anda mau miskin, Anda mau kaya raya, Anda mau nggak terbatas hartanya, istilahnya begitu. Nikmati, silakan nikmati. Oh Anda juga bagian dari masyarakat ini. Sekolah gratis untuk semua, rumah sakit gratis untuk semua. Gak ditanya Pak, Anda kaya miskin Pak? Lihat kalau gitu betapa hancurnya peradaban Islam hari ini. Lawang dulu orang kaya saja gratis, hari ini orang miskin saja bayar. Paham? Betapa hancurnya peradaban hari ini. Terus yang begini mau kita lanjutkan peradaban rusak di zaman seperti hari ini. Dan itu kan pelajaran kita di kampus-kampus kan itu tadi yang saya bilang. Kalau dulu dalam Islam yang kaya saja gratis, hari ini yang miskin aja bayar. Di mana nurani kita? Bapak Ibu tahu zakat? Nabi sudah katakan kaidah zakat itu salah satunya bahwa tidak akan zakat kecuali orang yang berkecukupan. Itu kaidah umum. Ini kaidah ini nanti menjadi sangat penting ketika ulama mencoba beristihad pada beberapa permasalahan yang itu zaman dahulu belum ada, dan itu ini menjadi kaidah penting tentang bahwa yang berzakat itu hanya orang yang berkecukupan. Oke? Saya nanya, pajak yang bayar hanya orang yang kaya atau orang miskin juga bayar? Kayak gitu kok dilanjutkan? Itu maksud saya. Betul nggak sih? Pakai nurani, saya sih pakai nurani deh. Bahwa kemudian dia bilang, iya Pak, tapi mana sistem penggantinya? Yuk sini, duduk ngaji sini, cuci dulu otakmu. Kan sebelum makan cuci tangan Pak. Nah sebelum bicara cuci otak dulu, cuci dulu otak kita dengan syariat ini. Kemudian kita ngaji, kita dudukkan ilmu kita luruskan cara berpikir dengan syariat. Kemudian kita tahapi dengan izin Allah, dengan tawakal bismillah, tawakalnya Allah, kita jalan satu persatu. Nanti akan Allah besarkan. Begitu. Jangan cuma teriak-teriak atau ngajinya ngaji wacana doang itu Pak. Saya udah ngaji wacana itu udah cukup Pak. Udah cukup. Ngaji kitab berjilid-jilid, habis itu nggak apa-ngapain gitu aja. Ya cuma ke masjid rajin, ya alhamdulillah, ya kan, penampilan udah kelihatan Islami, alhamdulillah. Kita atau ngaji ini tuh sudah berjilid-jilid kitab nggak ngapa-ngapain loh. Kan ilmu dalam Islam, ilmu bukan untuk wawasan, tapi ilmu untuk amal, betul? Ilmu untuk amal. Jadi orientasinya apa? Oke. Maka dari mulai orang Bimaristan tuh Pak, lahir gratis tuh, semua gratis. Tapi image gratis tadi harus saya benahi tadi. Dan satu lagi, orang tuh kalau disebut gratis, maka yang mengurusi barang gratis itu juga harus gratis tenaganya. Betul? Kamu gratis dong, ini kan gratis nih, mosok harus bayar kita. Terus ngomong ke dokter, dok, gratisin dong. Iya. Ini rumah sakit gratis loh dok. Itu Pak. Di dalam Islam
Dulu gaji tertinggi itu dosen dalam Islam. Hari ini dosen kasihan banget saya. Aduh, makanya Pak, kalau para ahli ilmu kok seneng dengan pola hidup hari ini tuh aneh. Kenapa? Kesejahteraan dia hari ini paling menyakitkan. Profesor Pak, saya tahu gajinya, kasihan banget. Itu artis nyanyi sejam aja itu mengalahkan gaji dosen sebulan Pak, profesor Pak. Joget doang, nggak pakai ilmu, nggak pakai sekolah, itu joget tuh nggak pakai sekolah, joget doang Pak. Itu profesor udah capek belajar, kepala sampai botak Pak. Wah, sudah rambut udah putih semua, berkerut itu keningnya, dihabiskan waktu untuk meneliti. Kesejahteraannya kasihan banget. Lihat betapa fairnya Islam. Siapa yang lelah, siapa yang paling manfaat, dia layak paling sejahtera. ولا بد يوما سيرجع الأقصى ليحيى الفداء بطول المدى لجنات ربي سار الشهيد عند ربه دوما أبد لا نحيد لجنات ربي سار الشهيد عند ربه دوما أبد لا نحيد